nantinya ketika kita sudah input di dalam aplikasi, nah kita laporinnya jadi input, proses, output ya. Nah, jadi pada saat kita outputnya di web e-faktur ya, kita ingin melaporkan. Nah, semuanya sudah berbasis web untuk pelaporan e-faktur pajak. Nanti buka di web e-faktur.pajak.co.id. Kemudian nanti tampilannya kayak gini. Nah, jadi pada saat kita mau lapor, pastikan sertifikat digitalnya ini sudah diloginkan pada browser yang kalian gunakan ya, karena kalau ini tidak diinput di browser yang kalian gunakan, kalian nggak bisa login seperti ini ya. Loginnya sama prinsipnya NPWP, nanti NPWP itu akan ada nama wajib pajak, nah passwordnya adalah akun PKP-nya. Oke, kalau udah login, nah tampilannya seperti ini. Kalau ingin kita lapor ya, kita sudah input di desktop, kemudian kita sudah masukin semuanya ya. Nanti pembayaran kalau ada kurang bayar kita harus terbitin dulu ID billing. Nah, ID billing nanti kita harus masukin NTPN-nya. Nah, kalau di aplikasi ini kalau kita ingin lapor, nah ingat ya, web e-faktur.pajak.go.id ya. Tampilannya seperti ini. Nanti profile ya, profile untuk PKP-nya harus kita isi dulu nih kalau pertama kali ya. Mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum. Bagi yang belum, silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, nah ini nama penanda tangan adalah direktur. Nama direkturnya siapa, jabatan ya, nanti simpan. Oke, kemudian profil PKP-nya sesuai dengan akun PKP-nya, nama, alamat, nomor telepon, handphone, dan lain sebagainya. KLU, klasifikasi lapangan usaha. Jadi di sini sudah cocok nggak KLU-nya? Dia usahanya apa, kodenya apa? Ya, harus cocok. Kemudian nanti di sini administrasi SPT, kita kalau untuk terbaru kan 2021. Nah, nanti kita tarik, tampilkan. Ketika kita sudah tampilkan, nanti kita posting. Oke? Nah, posting mau tahun berapa? Tahun 2020 contoh, masa pajaknya bulan 6, pembetulan ke 0. Klik submit ya, maka posting masuk ke dalam antrian. Nanti munculnya seperti ini. Ya, dicontoh di sini adalah masa Mei 2020. Nah, ketika dia sudah posting ada statusnya di sini sukses posting. Bisa nanti kita buka atau bisa kita hapus. Oke? Nanti pada saat kita buka, nanti ada lampiran detail, AB, dan induk. Ingat, SPT tentunya ada detail, ada summary, ada induknya. Ya, oke. Kalau untuk e-faktur seperti ini, ya nanti daftarnya banyak ya, dari A1, A2, B1, B2, B3. Oke. Kemudian untuk AB ini adalah rekapitulasi. Ya, rekapitulasi DPP, PPN ataupun PPNBM jika ada transaksi. Oke. Di sini ada ekspor. Ya. Ekspor itu di mana? Ya. Ingat nih. A1. Ya, kalau dia penyerahan dalam negeri berarti A2. Penyerahan dalam negeri ya, yang tidak digunggung dengan yang digunggung. Ingat, yang tidak digunggung ini adalah transaksi retail, eceran. Ya, kalau kita jual ke masing-masing ya WP, nah kita harus bukain faktur pajak ya kalau tidak digunggung. Tapi kalau digunggung gimana? Contoh kayak swalayan ya, dia jual ke wajib pajak, atau kita yang sering kali kita lihat di tempat-tempat digital, contohnya apa? Kayak kita belanja ya, pasti ditanya, kamu butuh faktur pajaknya nggak? Kalau tidak, maka nggak akan dikasih ya. Tapi kalau kita minta, nah dia akan masuknya ke tidak digunggung ya. Contoh kalau kita beli elektronik lah di Mangga 2
Ya, contoh kita beli PC ataupun laptop. Nah, mereka dalam sebulan akan totalin di sini, bukan di sini. Ya, jadi buka nggak faktur pajak? Enggak. Kalau mereka ada request, berarti mereka bukanya di sini. Ya, ini sekedar informasi supaya kalian mengetahui apa sih yang digunggung, apa yang tidak digunggung. Ya, kalau jualannya secara cash-cashan, nah mereka kan kasihnya nota, nggak ada kasihnya faktur pajak. Ya, jadi itu digunggung. Kemudian kalau kita beli ke supermarket bangunan, ya yang terkenal contohnya apa, Mitra, ya, kemudian Depo dan lain sebagainya, mereka juga sama, ini tidak digunggung, yang digunggung. Ya, kalau yang tidak digunggung kalau si pembeli minta faktur pajaknya. Ya, clear ya. Kemudian kalau di dalam negeri ada PPN dan PPNBM. Nah, ini adalah cocok nih antara yang tidak digunggung dengan yang digunggung, DPP-nya sama. Ya. Oke. Kemudian kalau dia ada yang digunggung, nah tinggal masukin DPP-nya berapa, nanti ini generate by system 10%. Oke. Kemudian rekapitulasinya nanti akan seperti ini, impor perolehan yang tidak dapat dikreditkan berapa, kemudian totalnya berapa. Ya, nanti harus di checklist kenyataannya khusus untuk AB karena dia rekapitulasi. Nah, pada saat pajak masukannya dapat dikreditkan, ya nanti ini sudah ada dalam sistem di mana ketika kita sudah input di e-faktur versinya desktop, ini hanya tampilan daripada sinkronisasi antara desktop dengan di web. Ya, harus cocok. Kalau nggak cocok berarti ada kesalahan. Ya. Kemudian kalau sudah oke, checklist, submit. Ya, jangan lupa kita butuh yang namanya sertifikat digital untuk melaporkan. Klik choose file, masukin passphrase-nya sertifikat digital, kemudian klik setuju, nanti masuk ke induk. Kalau AB-nya sudah disubmit, nah baru kita ke induk. Nah, induk di sini adalah gabungan dari pembelian dan penjualan. Nah, yang ada di sini ini adalah penyerahan, berarti kita menjual. Ya, ada ekspor, ada yang harus dipungut sendiri, kemudian yang dipungut oleh pemungut PPN. Nah, ini WAPU. Ya, nanti kalian akan belajar di withholding tax, ya, PPA pasal 22. Oke, kemudian PPN yang tidak dipungut. Ya, kalau kita ada transaksi ke wilayah kawasan berikat. Nah, ini ada yang dibebaskan, ada yang tidak dipungut. Oke, memperoleh fasilitas. Nah, antara di 4 dan 5. Ya. Kemudian yang tidak terutang PPN, kalau wajib pajak di sini usahanya yang tidak terutang PPN. Ya. Jadi kalau kita PPN, ingat semuanya kena 10%, tapi kita hanya menghafalkan negatif listnya aja yang tidak terutang PPN apa aja. Ya, cara singkatnya supaya kita tahu bahwa oh ini kena PPN, ini tidak kena. Ya. Oke, kemudian nanti tetap kita di sini masukin DPP-nya. Kalau misalkan tidak terutang PPN, maka tidak ada PPN-nya di sini. Ya. Kemudian nah, yang harus dipungut sendiri, ya, jadi dari sini 200.000 nanti akan muncul di sini. Kemudian pajak masukannya berapa? Berarti selisih antara PK dengan PM. Berarti 200 kurang 100, 100. Nah, nanti kita input NTPN-nya, klik di sini. Ya, nanti kita masukin NTPN-nya. Kemudian kalau ini ada kegiatan membangun sendiri. Nah, kegiatan membangun sendiri ini kalau luasnya 200 meter persegi. Ya, nanti perhitungannya beda sendiri. 20% kali jumlah total biaya dikali 10%. Atau dengan singkatnya kita bisa bilang 2%. Ya, jumlah dasar pengenaannya dari total biaya exclude dengan PPN ya. Nanti 2% kali jumlah pengeluaran kita ya, biaya tidak termasuk tanah ya. Nah,
Dikerjakannya bukan sama kontraktor. Ingat, kalau sama kontraktor kita nggak perlu membangun kegiatan membangun sendiri, ini kita store PPN. Oke. Kemudian kalau ini gagal berproduksi, ya ini kondisi di mana wajib pajak yang harusnya bisa produksi industri, ya dia nggak bisa berproduksi, maka nanti PPN yang wajib dibayar kembali nanti tinggal dimasukin jumlahnya berapa NTPN, ya. Kemudian nanti kalau ada PPNBM, nah berapa, nah nanti di sini tinggal diinput. Oke. Nah, kelengkapannya prinsipnya harus kita lampirin AB, A1, A2, B1 sampai B3. Kemudian nanti tanggalnya kapan kita sesuaikan, ya. Sesuaikan kapan kita ingin melaporkan, kemudian sesuai dengan domisilinya. Ini di mana? Ya. Oke. Nanti ada checklist di sini, pernyataan, klik submit. Ya. Nah, kalau ada muncul notif seperti ini, berarti ada yang belum diisi. Nah, NTPN-nya belum diisi nih, karena kan dia kurang bayar. Syarat kita lapor pajak harus kita bayar dulu. Nah, kalau kita mau bayar, harus munculin ID billing. Oke? Nah, nanti kalau NTPN-nya nggak sesuai, maka nanti ada notif seperti ini. Oke, nanti tinggal digunakan, ya. Ini contoh. Nanti ketika sudah dimasukin NTPN-nya, tadi klik submit. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, kalau kita mau lapor, klik lapor, ya. Nanti akan muncul seperti ini. Masukin lampirannya, masukin SPT-nya, ya. Tapi filenya nggak boleh lebih dari 5 MB, ya. Oke, klik lapor. Di lampirannya sudah kita upload, ya. Nah, nanti berhasil. Tampilannya nanti kayak gini, ya. Jadi e-faktur yang terbaru seperti ini, ya. Nanti BPE-nya atau bukti penerimaan elektronik nanti seperti ini. Statusnya dia kurang bayar, nominalnya 100.000, masanya masa Mei, tahun pajaknya tahun pajak 2020. Oke. Nah, jadi juga ada update tambahan juga untuk CSV, ya. Kalau kita bisa dilihat di sini cukup banyak, karena di sini ada CSV untuk pre-populated, jadi cukup lengkap, ya, fitur untuk e-faktur. Nah, nanti kalau untuk monitoring pun nanti kelihatan nih apa aja yang kita sudah pernah lapor, ya, dan sudah sukses. Kita bisa cetak SPT-nya, terus kita juga bisa download, ya. Nanti kalian bisa lihat, ya, di slide, ya. Ini nanti BPE-nya kalau kita download, ya. Kemudian ada lampiran-lampiran kalau kita ingin buka, ya. CSV-nya seperti ini kalau diperlukan. Biasanya saya selalu ekspor dulu, ya, datanya, supaya nggak terlalu lama kita ambil data untuk antara PK dengan PM. Kita lihat mana yang lebih tinggi. Ingat, ada 3 catatan. Kalau PK-nya lebih tinggi daripada PM atau PK pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka itu akan muncul kurang bayar. Oke. Yang kedua, jika PK-nya pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, sehingga pajak masukannya kan lebih besar, nah itu sama dengan lebih bayar. Tapi kalau PK sama dengan PM, pajak keluaran dengan pajak masukannya sama, berarti dia nihil. Oke, seperti itu.